Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa jawariha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan Amin. min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah. Amin. Ini yang punya anak di luar, tolong jaga anaknya masing-masing. Saya nggak bakal mulai kalau di luar masih ribut-ributnya. Maka kalau ibu tidak semuanya juga punya anak hidup. Jangan nunggu anak kita, tapi anak siapapun kita ingatkan. Kalau sudah di masjid, di musola, majelis taklim, acara seperti ini ingatkan dan ingatkan dengan pengingat yang baik. Sudah bisa dimulai ya. Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para hadirin yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak baik, dan juga saudara Ahmad dan segenap para sepuh, para ustaz, kiai yang kami minta maaf mungkin tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Kita doakan semoga beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan dari sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Paku, dan juga segenap jajarannya. Kita doakan semoga beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga desa ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada DKM Musola Al-Istiqomah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkah wasilah perantara beliau dan juga segenap donatur yang menyumbang dengan tenaganya, dengan hartanya, pemikirannya, semuanya. Semoga apa yang kita lakukan dalam perayaan Maulid Nabi pada saat ini menjadi bukti bahwasanya kita semuanya cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu
ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Sedangkan cinta ini Bapak Ibu itu bukan hanya bualan. Cinta itu bukan hanya ucapan. Cinta itu akan teraplikasikan, akan tergambarkan kalau bisa dari perbuatan seorang. Sehingga kalau kita mengaku cinta sama Nabi, buktikan apa buktinya? Karena nanti hari kiamat di saat Nabi bertanya kepada kita, kamu cinta tidak denganku? Kita akan jawab, saya cinta dengan engkau wahai Rasul. Nabi akan tanya lagi, buktinya apa? Maka sulit kita untuk menjawab. Maka buktikan kepada saya dunia agar kita ini pantas menyandang gelar sebagai umatnya Nabi, agar kita ini pantas menggelar daripada umat yang bersahabat. Dengan apa? Dengan kita menjalankan semua perintahnya dan dengan semua larangannya, termasuk perintah Nabi yang sangat dianjurkan agar kita ini selalu cinta kepada Nabi dan mengikutinya dengan memperbanyak menyebut namanya. Jadi kalau kita tahu ini tahu bahwa mereka kalau kita ini cinta tidak sama Nabi, tinggal lihat lidah kita ini sering menyebut nama Nabi atau tidak, itu menjadi laukur. Kalau hari ini kita jarang menyebut nama Nabi, itu menjadi evaluasi. Kenapa salawat yang begitu mudah untuk diucapkan, kok sulit kita untuk menyebutkannya? Jangan-jangan bukan karena kita tidak mau salawat sama Nabi, jangan-jangan Nabi tidak suka sama kita, sehingga namanya saja disebut dari lidah kita nggak bisa. Gitu. Lalu cuma salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sesimpel itu. Tapi ada umatnya Nabi yang sampai detik ini dari hidupnya sampai sekarang salawat kepada Nabi itu tidak bisa. Jadi yang kita khawatirkan bukan kita nggak mau salawat sama Nabi, tapi yang kita khawatirkan Nabi nggak mau namanya disebut dari mulut-mulut tidak seperti kita. Dan ini harus menjadi bahan informasi. Para ulama kaum solihin sudah pernah mengatakan, tidak ada syai'an terlalu tinggi. Kalau kamu cinta dengan seseorang, pasti kamu akan sering menyebut namanya. Jadi kalau kita aku cinta sama Nabi, buktikan kamu saat ini sering salawat sama Nabi. Oh kadang 100 kali saja kita tidak bisa kok salawat sama Nabi. 100 kali dibagi satu waktu cuma 20 kali tidak bisa. 20 kali itu hanya 2 menit kita salawat sama Nabi. Sehingga buktikan cinta kita kepada Nabi dengan memperbaiki salawat sama Nabi. Saya tanya bapak cinta nggak sama istrinya? Cinta apa? Enggak. Bukan baru. Kalau kita cinta sama istri, pasti sering kita sebut namanya di HP. Itu kita paling sering teleponnya, sering WA. Yang kaliannya ada bapak-bapak yang cara nelpon istrinya, istri tetangga sering telepon. Bukan WhatsApp istri, malah WhatsApp istrinya orang. Sehingga kalau kita cinta sama istri, komunikasi dijaga. Karena salah satu yang menjadi rumah tangga itu langgeng itu komunikasi yang baik. Dan kelanjutan kita sama Nabi sering menyebut namanya. Maka ketika baru kalau kita ngaku cinta sama Nabi, buktikan sehari dan orang 100 kali. Kalau ingin lebih hebat lagi, kata Imam Al-Jufri, mujarab. Sudah banyak orang yang mempraktekkan ini mimpi Nabi sebelum meninggal dunia. Salawat sama Nabi jangan pernah daripada 300 kali. Kata dia mujarab. Mujarab sudah teruji. Sudah banyak orang yang mempraktekkan pada akhirnya mimpi Nabi. Kalau sudah mimpi Nabi, apa usaha kita dapat? Kalau saya baru saya punya guru, minimal orang yang mimpi Nabi itu nanti di saat nyawa yang akan dicabut oleh Allah ditemani sama Nabi. Sehingga dia tidak akan merasa sakitnya seperti maut. Yang kata Nabi sakitnya seperti maut itu seperti disesat dengan 300 pedang. Dan orang yang sholat 300 kali ini nanti di saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu Nabi berada di sampingnya dan dia tidak merasakan sakitnya seperti maut sama sekali. Kenapa? Karena sholat dengan wajah bidang Nabi Muhammad. Jadi buktikan pada saat ini Bapak Ibu kalau kita kamu cinta sama Nabi, perbanyak sholawat kepada minimal 300 kali. Kemudian buktikan kita cinta sama Nabi Bapak dengan apa? Dengan kita mengirimkan sunnah-sunnahnya. Oh kadang Pak sunnah Nabi ini kadang-kadang bisa dikatakan hanya dengan cabai ataupun dengan lontong sunnah Nabi. Bapak Ibu masih ingat kalau bagi-bagi gorengnya? Biasanya gorengnya ada dengan lontong atau cabai. Gorengan pakai tangan kanan, lontongnya pakai tangan kiri. Cabainya pakai tangan kiri, ngakunya bukannya Nabi. Saya tanya Nabi kalau makan kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Kanan. Kemudian makan pakai tangan kiri itu siapa? Setan. Kita jadi umatnya Nabi mau diarahkan ke saudara masyarakat. Cinta itu bukti. Apa diantaranya? Kehidupan mana? Apa sih pakaiannya? Gorengan pakai
Sampai ini di tangan kiri kita mau pergelangan kanan, nggak repot. Lo mau pergelangan kanan, yang repot itu aku bukan opernya tapi cinta kita yang kurang kemana nih. Kalau kita ceritakan banyak Pak sunah-sunah Nabi, jangan hanya gerakan-gerakan Nabi kan diikuti. Salah Abdul bin Umar pernah masuk ke satu desa, melewati satu jalan. Di desa tersebut, di jalan tersebut berjalan dengan sahabat-sahabat. Ini Nabi sudah meninggal. Di saat sampai di satu desa, di jalan tersebut berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba sahabat ulama melakukan beberapa gerakan. Setelah jalan sekian panjang, bertanya, maaf, sahabat Abdul bin Umar, kamu tadi melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Kenapa? Perasaan tadi kita jalan tidak ada hambatan. Kenapa kamu melakukan gerakan seperti itu? Lalu dijawab, demi Allah saya pernah masuk desa ini, melewati jalan ini bersama Nabi Muhammad SAW. Saya melihat Nabi melakukan gerakan-gerakan seperti itu, maka Allah. Ada cuma gerakan baru lewat di satu jalan seperti itu, sahabat-sahabatnya dia ikuti Nabi. Makanya kata Al-Fatih, saya punya guru dokter Ustaz Rizky Baru, mustahil orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW di dunia itu sengsara, tidak bahagia, mustahil. Yang menyebabkan hari ini hidup kita susah, hidup kita tidak bahagia karena kita tidak mengikuti Nabi. Orang mabuk Nabi, ikuti Nabi. Ustaz, bagaimana cara saya ikuti Nabi? Duduk dengan orang-orang yang berada dengan Nabi, para ustaz, kiai, ulama, para baik. Itu kita ikuti Pak. Makanya Pak selalu mengingatkan acara maulid seperti ini Pak. Ini cuma batu loncatan, jangan jadikan tujuan. Makanya Pak juga sering ingatkan panitia maulid, khususnya yang sekarang ini kita berada di DKM Mushola Al-Istiqomah. Kalau Anda ingin tahu, Anda sebagai panitia sukses ataupun tidak, bukan hari ini, tapi bagaimana setelah acara maulid di Mushola Al-Istiqomah ini jamaahnya bisa istiqomah hadir di sana, itu baru sukses. Adik-adik kalau ribut nanti jangan pergi genteng ya. Adik, yang ribut jangan pergi genteng, mau? Tuh, ayo siapa yang pergi genteng? Sehingga kita ini kalau ingin bahagia ikuti Nabi bagus sama. Sekarang nih, kayak apa saya tadi di Ciamis tadi, pada dulu dari urusan. Itu kita juga ingatin di sana. Sekarang ini Pak Bu banyak orang tua yang kebingungan urus anak. Akhirnya Pak bawa cai, sebelas. Mbak Ustaz, Mbak Ustaz, kalau bawa Ustaz anak saya Ustaz. Kalau sembur punya Ustaz. Kalau seandainya dikasih air, habis doa yang Ustaz Imam, langsung jadi alim, jadi sholat di pondok pesantren libur. Madrasah tidak ada, TPA lengkap semuanya. Sehingga pada saat ini kita ingin membahas bagaimana cara Nabi sukses mendidik anak-anaknya. Dari tadi saya menjadi seorang anak-anak ini kita berbahas, ya. Bagaimana cara kita sukses mendidik anak-anak kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tahu contoh yang sempurna. Sehingga kalau kita mau ikuti Nabi semuanya ada. Nabi pernah menjadi seorang anak, Nabi pernah menjadi seorang pemuda, Nabi pernah menjadi seorang ayah, Nabi pernah menjadi seorang suami, Nabi pernah menjadi seorang pemimpin. Apapun komplit. Makanya Allah berfirman, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kurang komplit apa lagi Pak? Kalau kita belajar di Munafik lam masuk kok artinya apa? Sungguh dan sungguh rekornya masuk film lagi. Sungguh dan sungguh. Dalam dirinya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Nah pada saat ini dalam acara maulid ini kita fokuskan bagaimana cara sukses Nabi mendidik anak-anaknya. Ya saya berharap pulang dari tempat ini kita punya anak sukses, anak kita di mana yang soleh berdoa kepada kita menjadinya anak kita melawan kita dan kita jadi keluarga di dunia sampai di akhir di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, konsep Nabi bagaimana cara sukses mendidik anaknya. Ada nih. Ada.
Ini ada aslinya ada. Jadi kalau dipakaikan, tapi dengan waktu normal. Kita di dalam waktu, di dalam waktu pastor dari pondok pun, kalau malam Jumat itu kisahnya sampai setengah 9 kita berdoa. Nanti sama beli kita baca yasin, tapi mau nanti kisahnya biasanya jam 8 jam setengah 9. Jadi itu tidak jadi kisah. Selama ada hajat yang kurang lebih seperti itu. Baik, bagaimana cara sukses Nabi mendidik anak-anaknya? Yang pertama, jadilah orang tua menjadi figur untuk anak-anaknya. Jangan jadi orang tua yang bisa ngamuk, marah sama anaknya, tapi Anda kita sebagai orang tua tidak menjadi contoh yang baik. Apa Nabi sampaikan dalam hadisnya? Orang tua bisa menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini orang tua punya peran besar. Sehingga mulai saat ini Bapak Ibu jangan pernah marahin anak, jangan pernah nyubit anak, jangan pernah jalan anak, tapi cek dalam diri kita masing-masing. Kira-kira orang tua model yang seperti kita ini pantas tidak punya anak yang saudara-saudara, pantas tidak punya anak yang berbakti sama kita, model orang tua seperti kita. Maka jadilah figur yang baik bagi anak-anak kita. Figur yang baik itu seperti apa? Jangan nyuruh kecuali kita pertama kali melakukan dosa kan seperti itu. Kita nyuruh anak ke masjid, kita sebagai orang tua yang ke masjid. Nyuruh anak ke majelis taklim, kita pertama kali ke majelis taklim. Anaknya jadi baik. Alhamdulillah bagus saya dapat berapa banyak orang tua yang hari cuma bisa ngamuk kok, marah kok. Nanti di saat mereka sudah tua, anaknya sudah dewasa, orang tua sudah tidak bisa ngamuk, ditendang sama anaknya, dipukul sama anaknya, bahkan sampai ada yang dibunuh. Kenapa? Balas dendam. Maka jadilah orang tua yang menjadi figur yang baik. Sekarang ini kadang banyak bapak yang nyuruh anaknya ke masjid, bapaknya malah ke kos kamling, ngopi naik campur sama acara Rusia. Nyuruh anaknya, orang tuanya untuk ke masjid untuk sholat. Tapi yang terjadi malah ibunya mau sinetron. Susah seperti dia. Jadi bapak ibu kalau ingin ngerti anaknya paling gampang jadi figur yang baik. Maka dalam hadis yang dijelaskan dakwatul hal afsal min dakwatil lisan. Berdakwah dengan akhlak orang yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan kita banyak ngomong itu. Praktekkan baku kita ini orang tua yang pantas untuk dididik anak-anak kita. Masjid kita pertama kali melakukannya, ke musyawarah kita pertama kali melakukannya, ke majelis taklim, bersedekah, mengaji Quran, baca dzikir, baca rotib, baca maulid, baca wirid. Kita yang pertama kali melakukan itu cara sukses Nabi didik anak-anak kita. Jadi menjadikan ini sebagai figur. Karena suatu saat Nabi Muhammad SAW ini mampir ke rumahnya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ngadu batu, wahai Rasulullah, anakmu ini Fatimah sudah 2 hari 2 malam belum makan. Apa kata Nabi batu? Wahai Fatimah, kalau engkau ini 2 hari 2 malam tidak makan, demi Allah aku ayat Rasulullah sudah 3 hari 3 malam belum makan. Ibu kagak bisa Nabi batu, 3 jalan batu enggak jadi perutnya Nabi. Sehingga jadi figur. Makanya kenapa Bapak kita setiap hari ngomongin anak-anak itu kadang-kadang nggak nurut. Karena anak ini melihat figurnya kita sebagai orang tuanya. Kata ahli psikologi, anak itu lebih mudah mengikuti orang tuanya apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Sehingga para bapak gak usah banyak ngomongin anak, jadi figur yang baik. Dengan anak melihat bapaknya suka sholat, anaknya jadi ahli sholat. Melihat ibunya untuk Allah, anak kembali pun untuk Allah. Ini yang sekarang ini Pak Bu sudah mulai hilang. Banyaknya orang tua ngancam, kamu kalau nakal bapak pondoknya. Pondok akhirnya dijadikan seperti yang serem Pak. Bahkan sampai ada bahasa ini penjara suci pondok pesantren. Penjara suci. Ini gara-gara orang tua tidak bertanggung jawab ini. Padahal kalau bapak ibu cek, yang dulu membela negara Republik itu siapa? Dari sana dari ulama semuanya. Tapi entah kenapa sekarang ini pondok dijadikan perkara ancaman bagi orang tua untuk merugikan anak-anaknya. Kamu kalau nggak bisa jatuh besok bawa pondok. Padahal pondok itu tempat mencetak ulama, untuk mencetak para dai. Sehingga mulai sekarang bapak ibu jadi figur yang baik. Nasihatnya iya, tapi menjadi figur yang baik itu lebih menyentuh daripada kita hanya sekedar ngomongin tidak punya anak. Kemudian yang kedua,
Bagaimana cara sukses Nabi mendidik anaknya sambil mendidik anaknya sukses? Yang kedua caranya adalah dengan kita mendidik anak semenjak kecil. Semenjak kecil kalau didik anak kita dengan baik. Sekarang ini banyak orang tua yang lepas tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Alasannya kayak tadi, udah biarin Ustaz, anak saya nakal, nanti lulus SD saya mau di pesantren, nanti lulus SMP saya masukkan ke orang pesantren. Dikira pondok itu dimasukkan langsung jadi ahli, jadi ulama, atau imamah, langsung jadi ketua, orang tua. Dan gitu kan, mendidik anak itu susah. Tidak seperti membalikan anak seperti ini. Masuk ke pondok, atau di sini ada rolling dan masuk di pondok, atau masuk ke madrasah alibus, kemudian langsung pulang rumah langsung rajin baca Quran, rajin berzikir, sholat, dan itu para konsepnya. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan memberikan instruksi mendidik anak semenjak kecil, karena Nabi muru auladakum fi sholati bisabri. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian kalau dia masuk usia 10 tahun, kalau dia sekiranya tidak mau sholat, pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa ini Pak maksudnya? Pendidikan Nabi memberitakan kepada kita di mana semenjak kecil. Sholat semenjak kecil, nutup orang semenjak kecil. Jadi jangan sampai kita didik anak nanti mungkin kalau sudah dewasa, kalau dia sudah besar sulit Pak. Apalagi belum lagi ada televisi, ada HP, lingkungan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik. Sehingga semenjak kecil kita anak kita dengan baik. Kenalkan kepada Nabi Muhammad semenjak kecil, kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan dunia pesantren, kenalkan dengan pusat ulama. Ini tips bagi para bapak, para ibu yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, tapi kadang-kadang susah. Triknya apa? Biar anak kita nanti waktu pondok, contohnya ya, habis SD tidak masuk ke pondok. Biarlah caranya kata para ulama semenjak kecil bawa mereka ke tempat-tempat pondok pesantren. Sampai contoh ada roda di bawah. Jalan-jalan ya Pak, gak usah pondok, jalan-jalan. Kemudian seperti sana Pak, madrasah. Seperti sana Pak, majelis taklim, bawa pusat ibu lama. Sehingga nanti di sana mereka waktunya mondok, mereka minta. Ini sudah banyak mempraktekkan. Tapi berapa banyak juga orang tua yang mau seperti ini, tiba-tiba lulus SD, langsung nanti kamu mondok ya, berontak. Akhirnya apa? Akhirnya si bapak masih anaknya pondok ditinggalkan dulu dia. Seperti yang ada bapak, masih anaknya pondok itu, setelah ditaruh naik motor, di belakangnya pada anaknya lari sambil nangis. Itu di slow motion bagus itu. Jadi kita sebagai orang tua ini semenjak kecil. Biar apa? Biar tak kewalahan nanti kalau sudah gede. Kalau para ulama mendidik anak di masa kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak di masa dewasa. Sebagai ulama mengatakan mendidik anak di masa kecil seperti menguji di atas batu, gampang, jelas, kelihatan. Tapi mendidik anak di masa dewasa, di masa besar, seperti menguji di atas air, tidak bakal bisa. Kalau bisa tidak bakal kelihatan. Itu mendidik anak semenjak kecil baru biasakan bawa anak ke majelis dan tapi tolong bapak ibu yang bawa anak-anaknya dipegang, anaknya ditaruh di pangkuannya, duduk di sana. Ini saya yakin yang anak-anak baru ini orangnya bertanggung. Jadi kalau mau lihat contoh orang yang bertanggung ini, bapak ibu yang punya anak itu bapak ibu susah nih anak saya kalau saya bawa sini barang apa? Anak itu biasanya apa? Bicara masalah agak lumayan, anak saya agak lumayan juga dikasih anak lagi. Kalau di bahasa masihnya 2 tahun yang lalu, saya punya anak yang 2 usia ini, laki-laki. Waktu itu usianya yang kedua ini 3 tahun, yang ketiga ini 2 tahun. Ini ikut saya sholat tarawih di musola itu, sudah pakai gamis, bawa sejadah. Saya tanya, mau mana? Mau musola, mau apa? Tarawih. Ini pendidikan kita sebagai orang tua.
saya tekan, kalau mau ikut tarawih sama Nabi, jangan ribut. Sholat ribut dibawa pulang. Iya. Kalau Hasan Umar gak ribut ikut tarawih pulang, beli jajan. Oke. Nah, 20 rakaat gak ribut bisa kayak gini. Kemudian setelah selesai keluar dari sholat, beli jajan. Oke. Jadi anak itu gimana kita? Jika kalau ada anak di masjid itu orang tua tidak bertanggung jawab. Di masjid di musola anaknya sudah sholat itu orang tua tidak bertanggung jawab gitu. Anak itu mau kata Nabi gimana orang tuanya agamanya, apalagi cuma diem di majelis taklim, dengerin di saat kajian. Ini ada amalan dari pembosan mengarang kita media mengundi, mengarang kita menghadiri lagi, mengarang kita hidayah. Buka nanti beberapa video baru. Yang Ghazali menceritakan, saya menjadi ulama seperti ini bukan semata-mata karena menurutnya saya rajin, saya mengulangi pelajaran, bukan. Tapi saya menjadi ulama seperti ini semenjak kecil saya selalu dibawa ke majelis taklim oleh orang tua. Semenjak kecil saya dibawa oleh orang tua saya, kemudian saya didudukkan di pangkuannya, kemudian saya lihat, saya dengar Bapak Ibu saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai kajian, saya dibawa oleh ayah saya menuju ulama tersebut dimintakan doa. Oleh karena sebab itulah saya menjadi seorang ulama. Ternyata resepnya aku tergantung orang tuanya. Makanya kalau bapak ibu punya anaknya sudah soleh, sejak kecil dengan baik. Jangan cuma jadi ustaz, ulama, pondok pesantren, madrasah, yayasan pendidikan. Kita sebagai orang pendidik yang baik. Bahkan fakir, saya pernah mendengar di Medan Baru waktu isi di acara Halaik waktu itu yang setiap hari kedua dari Idul Fitri di Cirebon, di namanya Habib Hasan Yahya Aibu, itu dia mengingatkan usia 6 tahun sampai 7 tahun itu namanya tarbiyatul abawiyah. Pendidikan seorang orang tua mulai saat 6 tahun bayang. Di usia ini orang tua harus sudah masuk andil di sana. Bagaimana mereka anaknya sholat, anak perempuan sudah mulai dengan masalah Allah, akhlaknya, adabnya. Sehingga nanti Pak, kalau sudah anak-anak kita ini sudah balik, kita tidak kerepotan dengan sholat, kita tidak kerepotan untuk mereka untuk Allah yang perempuan. Semenjak kecil dididik dengan baik. Ghazali julukannya tidak tamu-tamu Pak Bujarul Islam, pembela Islam di zamannya, ahli filsafat, ahli bid'ah yang di zamannya Ghazali diberantas habis. Ternyata resepnya bukan mulutnya yang rajin, karena orang tuanya semenjak kecil membawa anaknya ke majelis taklim. Maka bapak ibu yang punya anak semenjak ini bawa ke majelis taklim. Tapi kalau diingatin suruh dibawa, ke majelis taklim itu tidak ikut. Masalahnya jangan ribut bapak ibu bahagia. Gak ribut sampai selesai, nanti bapak ibu kasih hadiah. Gak mau hadiah, wah kasih waktu sudah senang. Nah itu yang kedua, caranya adalah kita mendidik anak kita semenjak di. Yang ketiga, cara Nabi sukses mendidik anaknya yang harus kita perhatikan adalah dengan kita menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Di poin ketiga yang sering dilupakan, di antara 4 poin yang akan kita sebutkan, nomor 3 harus dilupakan. Apa itu? Menjauhkan anak dari yang bisa merusak anaknya. Contoh, ini bisa dipraktekkan, baru dilihat, ya. Bagaimana hari ini banyak orang tua yang memondokkan anaknya ke pesantren, tapi di saat pulang anaknya tidak dididik kebiasaan di pesantren. Sholat berjamaah dari ingatkan, ngaji dari ingatkan, tapi sholat bahasa pikir enggak, maghrib waktu enggak. Tapi yang rusak tidak dijaga. HP dibiarkan 25 jam sama kita, nonton TV seenaknya, keluar malam seenaknya. Makanya Pak Abu Bakar ingat, saya punya guru dokter Ustaz Yusuf Baru, setiap kita mau pulang tanggal 20 Syaban itu dia mewakili Pak Yazid, kakak beliau sebagai menteri jemaah dan lomba dakwah bagi pasukan. Beliau seperti ini, Pak Bu, wahai wali santri, di saat Bapak Ibu di pondok itu anak kami, kami jaga, kami rawat dengan baik. Sebentar lagi
anak kami serahkan lagi kepada Anda sebagai orang tua. Kami perwakilan dari pondok cuma pesankan satu kepada Anda para orang tua, tolong jangan sampai satu kata ini keluar dari mulut Anda. Apa itu? Mumpung. Mumpung. Nah, mau di rumah main HP. Nah, mau di rumah nonton TV. Nah, mau di rumah kumpul sama teman-teman. Ini yang kita rusak. Makanya anak yang sudah mau 7 tahun balik lagi ke pondok seperti baru masuk pondok lagi. Susah dirinya. Makanya sekarang Bapak tolong jauhkan segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Contoh, satu HP. Anak kita masih kecil itu jangan kasih HP kan. 3 tahun, 4 tahun ya HP. Ini bisa merusak. Kata guru Al-Fakir, Dr. Wisma Baru, dari zaman satu HP kami. Itu 2004 yang lalu udah nyampe. Waktu Al-Fakir masih baru masuk musawarah tarawih kelas 3. Itu sudah kasih wanti-wanti jajan dalam HP. Makanya kalau Bapak Ibu udah ngasih HP sama anak yang kecil, siap-siap anak Bapak Ibu rusak dari dalam Bapak Ibu sendiri. Ini pernah Bapak Ibu dijawabkan. Ada seorang perempuan, ini di kampung, semuanya bilang ini perempuan dari sekolah. Sehingga ada satu ustaz pengen melamar ini perempuan, dikasih dari itu Al-Quran. Setelah dikasih batu, ini Al-Quran diambil sama ini perempuan, disobek, ditaruh di bawah, diinjak. Beberapa hari kemudian, ini perempuan tiba-tiba ngadu sama bapak ibunya maksa menikah, tapi nikahnya dengan lagi beda agama. Sehingga orang tuanya kaget dan mencinta, orang tuanya tahu agama. Tapi nanti kalau diizinkan pengen buruk, akhirnya orang tuanya kalah, diingatkan, dicari tahu dari mana anak perempuan ini yang sholat kok bisa nikah dengan laki-laki beda agama. Ternyata dari HP. Namanya Pak Aliati yang sudah telah dikasih HP ini adalah sudah banyak mempraktikkan sukses. Yang sudah terlanjur Bapak Ibu kasih HP sama anak-anaknya, nariknya susah, maka kasih jeda waktu. Nah, sampaikan sama anaknya, Bapak Ibu nggak bisa memberhentikan kamu dengan HP. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu kasih waktu 2 jam dalam sehari. Kasih Pak, 2 jam dalam sehari. Sehingga di saat HP, Pak, Bu HP berapa menit? Setengah jam. Setengah jam ambil. Sampai Pak anak kita nanti sebulan 2 bulan ganti 1 jam setengah. Sampai Pak sudah banyak yang praktek, akhirnya anaknya nggak punya HP. Yang bilang sudah bisa, kasih jeda waktu. Sehingga anak kita yang terbiasa kemudian megang HP. Yang kedua televisi. Karena katanya ada ibu-ibu yang bilangnya, Ustaz, Habib, saya nggak bisa kalau sehari tidak nonton sinetron. Kalau saya sebagai ibu tidak nonton sinetron, saya bisa kena serangan jantung. Ya sudah. Kalau ibu memang tidak bisa nonton sinetron, harus nonton sinetron. Kalau jangan nonton ke depan anak. Kalau harus, kenapa di Kalimantan Barat ada seorang anak laki-laki bunuh ayahnya sendiri, ceritanya. Jadi si anak ceritanya minta motor gede sama bapaknya. Pada kelas SMP 12-13 tahun, si bapak nolak karena motor gede itu untuk anak usia itu berapa? Akhirnya setelah kejadian tersebut si anak gak terima. Besok pagi Pak diburu di dalam ibu. Si anak tahu kapan bapaknya pulang rumah. Pegang pisau, bapaknya masuk ditusuk Pak meninggal di depan. Astagfirullah. Kabur lari, si istri keluar nangis dan suaminya sudah tidak bernyawa. Sehingga kita dikubur. Akhirnya ada seorang ibu nanya, Bu, saya minta maaf, ini kenapa kok anak ibu sampai rela membunuh ayahnya sendiri? Akhirnya si ibu bercerita, dia anak saya dengan saya ini suka nonton sinetron yang artisnya suka pakai motor gede, sehingga anak saya minta beli motor gede. Suami saya tidak ngasih karena masih kecil bahaya. Akhirnya tidak pernah dibunuh. Coba lihat nih, ini para ibu yang bisa nonton sinetron, nanti anaknya lihat artisnya suka pakai mobil mewah, mobil mewah. Dan dia dijaga. Yang selanjutnya waktu pertemanan, ya, Bapak Ibu boleh lihat ya di televisi sekarang banyak di media sosial lagi. Anak usia 3 SD 9 tahun pacaran sampai 1 tahun. Dari media sosial. Pegangan tangan. Usia 9 tahun. Ditanya kalian statusnya apa yang gebuk juga ya. Berkonten. Kalian statusnya apa? Oh, kami statusnya pacaran.
Berapa tahun? Setahun. Bapak Ibunya tahu? Tidak tahu ya. Tidak tahu Bapak Ibunya. Ini tas kamu dari siapa? Dari pacar saya. Uang dari mana? Dari bapak ibu saya. Makanya Pak, hati-hati dengan pertemanan, sekarang lingkungannya hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Makanya kalau bapak ibu hari ini tidak mengurus temannya sama siapa, bapak ibunya anak, lingkungannya seperti apa, jangan salahkan. Nanti karakternya berubah, perbuatannya berubah, ucapannya berubah. Karena hari ini bapak ibu tidak berikan teman-teman anak bapak ibu dan juga dengan lingkungannya. Allah dijaga. Kemudian yang terakhir, yang merupakan cara sukses bagaimana Nabi mendidik anaknya adalah dengan selalu mendoakannya. Kalau bapak ibu keluar dari majelis ini, dari acara peringatan Maulid Nabi di Musola Istiqomah, sempatkan bapak ibu setiap doa di sholat waktu, sempirkan anak bapak ibu, minta kepada Allah agar anak jadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa Pak Ibu saya bicara seperti ini? Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Jadi bapak ibu ini yang punya anak itu Nabi sabdakan, mulut bapak ibu, lisannya bapak ibu bisa mendoakan anak itu disamakan kata Nabi Muhammad SAW seperti doanya Nabi sama umatnya. Kubur Amin. sehingga pulang dari acara ini semakin tahu bahwa kita berasnya laku ininya terakhir tolong ya Allah semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha bermanfaat bagi bangsa dan agamanya, khususnya bisa menjadi namanya Nabi Muhammad SAW. Itu biasakan Pak Bu untuk mendoakannya, karena banyak ulama-ulama saat ini pasti bisa bercerita kenapa mereka jadi sukses karena doa kedua orang tua. Bahkan Risalah Asy'ari, pemilik Pondok Pesantren Asy'ari beliau mengatakan satu doanya orang tua tidak bisa dikalahkan dengan 1000 doanya para aulia. Tapi sekarang kenapa kita sebagai anak sering minta doa, besar di ulama sama habib, semua orang tua yang akan minta doa. Pada Risalah Asy'ari mengatakan makomnya, doanya satu orang tua itu lebih afdol, lebih mujarab daripada doanya 1000 orang. Kita minta doa apa? Kepada ustaz, kiai, ulama, sama habib. Belum tentu wali. Tapi ibu kita ini kata Risalah lebih afdol daripada doanya 1000 orang itu. Karena kalau masih punya orang tua, sering minta doa kepadanya. Jangan sampai kita bisa minta doa bawa candi, ustaz, kiai, ulama minta doa, tapi orang tua orang minta doa. Minta doa sama orang tua, karena doanya mereka sendiri doanya dari dalam umatnya. Para hadirin adalah sholat itu acara agar bagaimana kita bisa sukses dari anak kita. Jadi kalau kami yang pertama caranya adalah dengan kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Termasuk amal nih yang bapak biasa buka baju, ada buka baju. Sekarang heran tuh ada bawa bapak udah buka baju. Kalau di rumah masih penting Pak, depan rumah. Saya ini bakal sebagai anak gimana lu? Kalau lagi kadang orang kerjanya emang ada jadi contoh bagi anak, ya. Kemudian yang kedua, dididik anak semenjak kecil, semenjak dini, biar kita nggak keuangan di masa mereka dewasa. Yang ketiga adalah jauhkan anak kita dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. HP, televisi, kemana jauhkan. Yang terakhir, tolonglah doakan anak-anak kita selalu agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Hadirin, alhamdulillah ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha Amin. wa afiyatil abdani wa shifaiha Amin. wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah amma ba'du.
Al-Mukarram Al-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak kita sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa baik itu Pak RT, Pak RW, Pak U, dan juga segenap para donatur yang sudah ikut andil baik dengan tenaganya, pikirannya, dengan hartanya. Semoga siapapun yang sudah membantu, yang sudah ikut andil, semoga itu semua kembali keberkahannya kepada beliau semuanya, kepada keluarganya, dan semoga ini menjadi bukti bahwasanya kita semuanya cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita bersemangat bersinergi bersama-sama dengan terwujudnya acara Maulid pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir mulai, saya minta Bapak Ibu semuanya menghadirkan. Ini bukan rumah masing-masing. Kalau mau ngobrol lebih baik keluar. Kalau mau ngobrol lebih baik keluar. Jadi bedakan, ini bukan rumah Anda. Sampai Al-Fakir sering mendengar para ulama menjelaskan kenapa masjid kita, musola kita tidak punya marwah, tidak punya haibah, tidak punya wibawa. Bahkan kita sering mendengar ada orang itu kadang naudzubillah melakukan maksiat di dalam masjid, di musola, di depan masjid, depan musola. Kenapa? Karena kita orang Islamnya ini tidak punya kesadaran, tidak bisa membedakan mana rumah, mana masjid, mana rumah, mana musola, mana rumah, mana majelis taklim. Dan itu semuanya diawali dengan niat. Kita datang ke acara maulid, niatnya apa? Makanya saya suka bercanda kalau ada yang ribut nanti tolong dilempar ke genteng. Ya. Selama ini saya warang ini belum ada dilempar ke genteng, tapi nggak tahu di tempat ini ada nggak ya dilempar ke genteng. Ya. Jadi harus kita memiliki kesadaran. Karena kalau kita sendiri sudah tidak memiliki kesadaran, masjid kita ini Pak, itu nggak ada marwahnya. Taufik bin Abdul Assegaf, Ketua Robito Alawiyah pada saat ini menjelaskan. Dulu kata beliau, orang itu mau pakai celana pendek lewat depan masjid itu malu-malu Pak. Celana pendek loh, malu-malu. Kenapa? Saking masjidnya, musolanya itu punya marwah yang luar biasa. Sekarang orang Islamnya sendiri nggak bisa memuliakan masjidnya, musolanya nggak bisa dimuliakan. Di masjid, di musola ngobrol, di majelis taklim ngobrol. Bahkan kadang-kadang ada orang di musola tidak bisa membedakan. Maaf, kadang masjid musola kita kotor dengan asap rokok, gitu. Nggak bisa membedakan mana rumah, mana masjid musola. Belum lagi kadang ada yang merokok ini maaf nih ya. Takutnya nanti di akhir ada pertanggung jawabannya. Merokok kena ke karpetnya bolong nggak diganti sama dia. Nanti di akhir ada tanggung jawabnya gitu.
Para ulama menjelaskan boleh enggak kalau kita acara di masjid, di musola, kemudian setelah itu ada makanan apa selama dibersihkan. Karena ada masalah. Nah kalau rokok tuh masalahnya apa? Jadi diperbincangkan sama para ulama itu. Makanya jangan heran Pak Bu, kenapa di masjid banyak orang yang ngobrol bercanda. Karena kitanya sendiri nggak bisa memuliakan masjid kita, nggak bisa memuliakan musola kita. Termasuk kita kembali lagi ke majelis taklim. Coba kalau kita semuanya bisa memiliki kesadaran masing-masing, kapan kita ngobrol, kapan kita diam. Termasuk Al-Fatih sering mengingatkan kalau mau ke majelis taklim, ke masjid, ke musola, termasuk acara seperti ini, ada niatnya apa di sini? Termasuk Bapak Ibu lihat, yang suka ngobrol itu biasanya duduknya sama teman-temannya. Niatnya sudah nggak benar. Kalau niatnya ngaji, jangan duduk sama temannya. Kenapa? Kalau sudah duduk sama teman pasti ngobrol. Coba Pak, lihat di acara maulid manapun, rojaban, nikah, majelis, coba lihat. Kalau sudah duduk sama temannya, ngobrol sudah. Kenapa? Setan itu ada dua loh ya. Ada setan bentuk setan aslinya, ada setan bentuknya manusia. Yang di majelis misalnya ngobrol itu setan itu. Coba bentuknya manusia gitu. Setan itu apa? Setan itu makhluknya Allah yang paling benci kita berbuat kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang suka mengganggu orang berbuat kebaikan, itu namanya setan. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita sedang dengerin kajian ada yang ngobrol, kira-kira Bapak Ibu keganggu nggak? Keganggu nggak? Saya aja keganggu. Apalagi ngobrolnya depan saya lagi. Makanya kadang-kadang saya bercandain yang ngobrolnya pada genteng, setuju? Setuju. Nanti dia ngobrol, push, apa genteng rame nanti. Masuk orang nanti. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Pak Bu, kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa hadir acara maulid yang seperti ini. Jangan dianggap Bapak Ibu acara maulid itu cuma event tahunan. Ya setiap tahun kita ngadakan acara maulid, dengerin maulidan, kajian bubar. Makanya Pak Bu jangan heran. Ribuan kali hadir acara maulid, ucapannya nggak berubah. Perbuatannya tidak berubah, sikapnya tidak berubah, gitu aja. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan Nabi Muhammad SAW di acara seperti ini. Yang punya majelis Pak, mau itu majelis di Kuningan, di Cirebon, di Bandung, Ustadz Ki Ulama Habib manapun, itu cuma wasilah. Mereka cuma perantaranya. Yang punya majelis itu Pak Bu sebetulnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di saat orang menghadiri majelis saja, menghadiri majelisnya Nabi Muhammad, dia akan diam. Dia akan berusaha faedah dan berusaha memahami. Kenapa? Majelisnya Rasulullah. Tapi di saat orang hadir majelis seperti ini, dia tidak menghadirkan Nabi di dalamnya, dia nggak bakal bisa fokus Pak. Padahal kalau kita mau fokus Pak Bu, hadir sekali aja acara seperti ini. Itu kita pulang dari tempat ini Pak Bu, bukan cuma diampun dosanya oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kenapa? Para ulama mengatakan idza dzukiru sholihun tatanazzalu rahmat fa kaifa bi ru'asai sholihin. Kalau disebutkan nama orang-orang soleh, rahmatnya Allah akan bercucuran, bukan cuma turun, berlomba-lomba untuk turun. Fa kaifa bi ru'asai sholihin. Bagaimana kalau yang disebutkan pemimpin-pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita Pak Bu bisa menghadirkan Nabi. Apa Bapak Ibu nggak pernah penasaran ya? Ada acara maulid pas bahagia, marhaban, tiba-tiba nangis, tiba-tiba hati gelisah, tiba-tiba ada keinginan ingin jumpa sama Nabi. Nggak ada penasaran kayak gitu lah. Kenapa sih kalau ada acara maulid kok tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba hati gelisah, dakduk, kayak ingin berjumpa sama Nabi? Itulah yang harus kita hadirkan. Hadir acara seperti ini Bapak, hadirkan Nabi. Makanya Habib Jindan itu sampai pernah mengatakan seperti ini. Kalau hadir acara maulid, jangan cuma hadir saja, tapi bagaimana setelah hadir acara maulid ini, Nabi Muhammad SAW ini kita bawa ke rumah kita masing-masing. Apa Ustadz Habib maksud Nabi dibawa ke rumah masing-masing? Yang kita dengar dari ceramahnya Ustadz ke ulama tentang Nabi, praktekkan di rumah kita masing-masing. Contoh, hadir acara maulid, mendengarkan bagaimana cara Nabi mendidik anak-anaknya dengan sukses. Bawa ke rumah masing-masing, orang tua didik anaknya dengan sukses mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara bicaranya Nabi, bagaimana perbuatannya Nabi, sikapnya Nabi. Bawa kamu Nabi Muhammad ke rumah kita masing-masing jadi baik. Bagaimana rumah tangganya Nabi, bawa ke rumah kita jadi baik. Hari ini Pak Bu, kita ini sudah kehilangan figur atau salah figur kita sekarang ini. Figurnya kita sudah bukan Nabi Muhammad lagi, jangan-jangan. Figurnya kita sudah artis, pemain bola,
Kalau figurnya Nabi Muhammad Pak Bu, pasti dia akan jadi orang baik. Saya lihat Pak Bu, anak-anak muda kita ini, rambutnya coba lihat aja. Pernah nggak Nabi punya rambut itu satu panjang satu pendek? Kemudian kadang-kadang kalau pakai peci-pecinya dimasukin gini, ini diginikan. Ikutin siapa kalau bukan atlet pemain bola itu? Anak-anak muda pakai celana pendek-pendek, kadang kalau ruku kelihatan bagian belakangnya, ikutin siapa itu? Rambutnya warna-warni. Coba ngaca coba, rambutnya warna-warni, belakangnya ada yang pendek, ada yang panjang, pakai celana kayak gitu. Kadang-kadang bajunya gambarnya aneh-aneh. Coba ngaca, pasti nggak setan di kaca itu ya. Nanti kalau nikah yang laki-laki yang muda pengen dapatnya yang soleha. Soleha siapa yang mau sama Anda? Makanya ya para jomblo jangan pengen lain yang jomblo mati. Yang jomblo mati Ustaz, kenapa ya nggak mau sama orang-orang seperti ya ini ngaca gitu loh. Ke masjid jarang, ke majelis taklim jarang, dekat sama ustaz kayak ulama jarang. Pasti kepinginnya dapatnya soalnya ya mimpi siang bolong. Punya uang cuma beli 50.000, pengen beli gamis Saudi, dapat gamis yang Indonesia aja masih untung-untungan, apalagi gamis yang bagus. Dan kebaikan itu Pak Bu semuanya bersumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Ada para jomblo ingin dapat jomblowati yang soleha, ikuti bagaimana Nabi Muhammad menjadi laki-laki yang baik. Ada yang jomblowati pengen dapat seorang laki-laki yang soleh, ikuti bagaimana Nabi ngajari perempuan menjadi perempuan yang soleha. Semuanya ada Pak. Termasuk nih para orang tua yang hari ini kebingungan didik anaknya dengan susah, didik anaknya kesulitan di zaman sekarang. Lihat bagaimana cara Nabi didik anak-anaknya, selesai. Karena Allah sudah firmankan dalam diri Nabi itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang sempurna. Kurang apa lagi Pak Bu? Nabi pernah menjadi seorang anak, Nabi pernah menjadi seorang pemuda, Nabi pernah menjadi seorang suami, pernah menjadi seorang ayah, jadi seorang pemimpin komplit. Cuma kitanya ini gak pernah mengikuti Nabi. Jangankan mengikuti Pak Bu, membaca sejarah kehidupannya aja gak pernah. Jangankan membaca, buku Nabi di rumah kita gak ada. Kita punya buku Pak Bu banyak sekali, tapi buku tentang Rasulullah gak ada. Jadi bagaimana kita mau jadi baik Pak Bu? Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bagaimana anak jadi baik, kenakan anak Bapak Ibu dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu pengen anak-anak muda ini jadi baik, kenakan anak muda ini dengan Nabi Muhammad. Al-Bagir Bapak, saya punya teman di Sumedang, guru bahasa Inggris, bukan guru agama. Tapi anak didiknya Pak Bu sampai bisa main hadroh, menjadi pecintanya Nabi. Majelis saya selalu hadir, nggak pernah absen. Saya tanya, Kang kok bisa seperti ini? Kang kamu ini guru bahasa Inggris. Jawabannya apa? Iya Beb, saya minta izin sama kepala sekolah. Ngabsen itu dikasih waktu 10 menit, padahal kita ngabsen cuma 3 menit. 7 menitnya saya izin, saya baca tentang sejarah kehidupan Nabi. Akhirnya Beb, anak didik saya semuanya cinta kepada Nabi. Tak kenal maka tak sayang Pak. Bagaimana anak-anak kita akan cinta Nabi? Oh kita aja gak pernah kenal kan kok anak kita sama Nabi. Coba Bapak Ibu tanya ahli psikologi, kapan nasihat paling bagus kepada anak kita? Kapan nasihat paling bagus diberikan kepada anak kita? Di saat mereka sebelum tidur Pak Bu di malam hari. Bawakan cerita Nabi yang pendek-pendek Pak Bu, tentang sabarnya Nabi, keberanian Nabi, kedermawanan Nabi, tentang akhlaknya Nabi. Ceritakan Pak Bu sampai 2 menit, itu yang akan diingat sama mereka. Anak itu Pak Bu usia 3 sampai 9 tahun itu kuat-kuatnya dia merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dan yang pertama kali dilihat, pertama kali yang dia rekam siapa itu? Orang tuanya. Nah sekarang bagaimana orang tuanya nggak kenalkan sama Nabi, kemudian anaknya bisa jadi pecinta Nabi? Tidak mungkin Pak Bu. Apa kata Nabi? Orang tua itu bisa menjadi anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung orang tuanya. Mama Pak, anak-anak kita ini yang saat ini susah diatur, yang nakal. Coba Bapak Ibu jangan nyalain anak. Lihat Bapak Ibu selama ini ngajarin apa sama anak? Mengenalkan Nabi enggak? Mengenalkannya semenjak kapan? Ini jadi problem Pak hari ini. Al-Bakir Pak, saya di Windu Haji, saya punya program namanya ngopi, ngobrol perkara iman sama anak-anak muda. Saya nggak minta anak muda ke masjid, ke musola, ke rumah saya, enggak. Mereka nongkrong di pojok-pojok desa, saya ke sana. Nongkrong di pojok-pojok warung, saya ke sana. Saya sudah ketemu anak-anak muda yang mabok, yang pakai ini, saya sudah ketemu Pak. Mereka cuma bilang gini, Ustaz, Habib saya berterima kasih sama Ustaz, sama Habib kok mau datang ke tempat kami di pojok kampung, di warung-warung remang-remang kayak gini. Di tempat kami nih Bib, Ustaz, banyak Ustaz tapi nggak mau duduk sama kami.
Banyak kiai tapi nggak mau terjun ke kampung, maunya di musola, maunya di masjid, di majelis taklim, di pesantren, tapi nggak mau mendatangi kami yang di pojok-pojok kampung yang anak-anak muda kayak kami ini, nggak mau mendatangi kami yang di warung-warung pojok, itu nggak mau. Ini jadi problem kita, Pak. Jadi kita ini sebagai ustadz ini harus mengevaluasi diri. Kalau kita punya rutin di masjid, di musola, di majelis taklim, yang ada cuma yang ibu-ibu, bapak yang tua-tua, yang anak-anak mudanya nggak ada, PR, Pak. Kenapa ini anak muda nggak datang? Berarti mereka belum mau ke masjid, belum mau ke musola. Bagaimana caranya? Jemput bola. Jangan nunggu di masjid, jangan nunggu di musola. Dan kita yang punya ilmu nanti tanggung jawabnya di akhir double daripada orang yang tidak punya ilmu. Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu tidak ajari orang yang ada di pelosok sana? Kenapa kamu tidak ajari anak muda yang ada di pojok-pojok warung sana? Itu nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan kuncinya adalah mengenalkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Bapak, kita di Masjid Al-Wasilah di Wido Haji kita punya 8 tempat ngopi. Dan itu tempatnya saya nggak pernah nentukan sendiri Bapak, di tempat mereka nongkrong. Ada di warung, pojok, di kampung, bahkan warung warga situ pun belum tentu datang ke sana Pak. Kita datang rutin ke sana setiap seminggu sekali, ada 2 minggu sekali. Ada yang di pojok-pojok kampung kita datang ke sana. Kenapa? Anak muda itu Mbak Bu, asalnya kita mau datang dengan ke tempat mereka, kemudian kita ambil hatinya, setelah itu kita kasih arah tentang Nabi Muhammad, turut Pak. Al-Fakir Pak Bu, kita punya Masjid Al-Wasilah sudah 3 tahun berdiri ini, sampai sekarang itu kebanyakannya anak muda yang jadi panitia. Kenapa? Karena kita mengambil hati mereka, dengan apa? Duduk bersama mereka. Nah sekarang, kalau kita para ustadz, para orang tuanya, kesepuannya cuma di masjid, di musola, gimana anak muda mau ke masjid, musola? Dan jangan pernah menyalahkan anak muda. Peranan apa yang kita lakukan sebagai ustadz, ulama, peranan apa kita sebagai orang tua yang sudah kita perbuat, kita sebagai RT RW, sebagai pemuka kesepuan di sini, apa yang kita sudah lakukan? Saya sering Pak Bu, enggak sedikit sering dengar ustadz nyalain anak muda, kiai nyalain anak muda, RT RW nyalain anak muda. Oh ustadz, habis di tempat kami ini anak mudanya susah diatur. Nanti saya cari omongan yang enak, saya tanya balik. Ustaz sudah berapa kali Ustaz datang ke tempat nongkrongnya anak muda? Enggak pernah, Be. Nah ini problem. Saya pernah, Pak Bu, punya tongkrongan ngopi sama anak muda, yang mana kalau bicara masalah minuman yang aneh-aneh mereka sudah sering, pakai obat yang aneh sudah sering. Sekampung pun tahu itu semua Pak Bu. Tapi akhirnya kita buat acara ngopi, kita datang kepada mereka, kita buat tanya jawab santai. Mereka bilang ini, Be, terima kasih. Habib mau datang ke tempat kami di sini nih Beb, Ustaz Kiai nggak kurang Beb. Cuma mereka kalau lewat depan kami Beb, cuma ngucapin salam aja, Assalamualaikum, sudah. Habis sudah gitu, mereka nggak mau duduk sama kita Beb. Habib baru kami kenal dan juga Habib baru kenal kami. Habib mau duduk sama kita, ngobrol berjam-jam, sharing santai sama kita. Itu Pak. Jadi untuk anak muda itu apa? Perhatian kita nih para ustaz, para orang tua. Kesepuan itu yang harus kita hadirkan. Dan mendidik anak Pak Bu paling mudah di masa kecil. Jangan biarkan anak kita rusak di masa kecilnya. Dari akhlak adabnya. Makanya saya tadi bercanda kalau ada anak kecil ribut kita lempar ke genteng. Mau dilempar ke genteng kan? Mau dilempar ke genteng. Kenapa? Karena mendidik anak di masa kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak di masa dewasa. Coba Bapak Ibu yang hari ini kelabakan ngurus anaknya, coba saya yakin di masa kecil mereka nggak dididik dengan baik, sehingga kita yang kesulitan. Oleh karenanya di acara maulid ini Pak Bu bawa anak kita ke majelis taklim, karena itulah yang nanti akan menjadikan anak kita menjadi baik. Bagaimana anak kita akan jadi baik kalau mereka sudah tidak memiliki seorang panutan, panutannya sudah salah, panutannya sudah bukan Nabi Muhammad SAW tapi artis pemain bola. Nah ini jadi problem kita. Maka dengan berkah acara maulid ini, kita mengadakan acara maulid, mendengarkan cerita Nabi, mendengarkan daripada biografi kehidupan kita punya Nabi. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik, menjadi anak yang terbaik sampai satu surga kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya Pak Bu, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas bagaimana cara mencintai Nabi.
Karena kalau kita sudah cinta Pak Bu sama Nabi pasti baik. Kenapa? Nabi nggak pernah ngajari yang nggak baik. Cara bicaranya Nabi bagaimana yang lembut, ada Pak. Berbuat Nabi bagaimana sama yang lebih tua, yang seumuran, yang lebih muda, bagaimana, semuanya ada. Sehingga pada saat ini yuk kita mengenal bagaimana cara mencintai Nabi. Ada 3 cara Pak Bu, cara mencintai Nabi. Kalau kita fokus malam hari ini dengan 3 cara ini, saya yakin pulang dari acara ini kita semua menjadi pecinta-pecintanya Nabi Muhammad SAW. Di dunia yang kita dicintai Nabi, apalagi di akhirat. Yang pertama, cara untuk mencintai Nabi, Bapak Ibu sering menyebut nama Nabi. Sering menyebut nama Nabi. Kata para ulama, idza ahabba syai'an aktsara dzikri. Idza ahabba syai'an aktsara dzikri. Kalau kamu cinta dengan orang yang kamu cinta, pasti kamu sering menyebut namanya. Pasti, Pak. Contoh, Al-Fakir. Saya cinta sama istri saya, nanti lihat di HP saya. Panggilannya banyak, saya panggil istri. WhatsApp sama istri pun banyak. Karena saya cinta sama istri. Sekarang saya tanya nih, para bapak, Pak, oi Pak, cinta nggak sama istri? Cinta nggak? Hari ini nelpon berapa kali sama istri? Hah? 1. Nelpon istri saya tetangga berapa kali? 1 rumah nggak ada yang pakai telepon. Alhamdulillah, berarti daripada pakai telepon banyak mudorotnya. Kalau kita cinta sama istri, kita sering menghubunginya, sering WhatsApp-nya. Apalagi salah satu cara agar rumah tangga kita sakinah warahmah, komunikasi yang baik. Makanya yang nggak punya HP, itu dipikirkan nanti kalau bapak di luar rumah gimana komunikasi sama istri. Harus dipikirkan juga nanti. Karena sekarang banyak perceraian terjadi. Kenapa? Komunikasinya nggak baik. Suaminya kerja dari pagi sampai sore, kadang pulangnya malam, nggak ada komunikasinya, istri nggak bisa jaga hati, akhirnya curiga, ya kan? Sini komunikasi baik ini yang paling penting lah. Makanya kalau kita ngaku cinta sama Nabi pada malam hari ini, ayo buktikan kita sering bersolawat kepada Nabi. Oh kadang-kadang Pak Bu kita solawat sama Nabi aja kalau ditanya sehari berapa kali solawat sama Nabi, terus jawab, Bu jujur, solawat sama Nabi sehari berapa kali? Hah? Bu, berapa kali sholawat sama Nabi sehari? Ya, kadang sholawat, kadang enggak. Semuanya anak. Kalau orang cinta sama Nabi, Pak Bu pasti sering menyebut namanya. Kenapa? Karena bukti cinta dengan sering menyebut namanya. Oleh karenanya, pada malam hari ini kalau kita ngaku cinta sama Nabi, buktikan sering menyebut nama Nabi. Yang paling bahaya Pak Bu, kata para ulama, salawat sama Nabi itu kan simpel. Cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memang gitu lah. Gampang, mudah. Cuma 5 detik. Tapi coba Bapak Ibu evaluasi kata para ulama. Kalau sholawat semudah itu kita tidak bisa menyebutkan nama Nabi, jangan-jangan Nabi tidak mau namanya disebut dari mulut kita. Itu yang paling dikhawatirkan kata para ulama. Sholawat sesimpel itu. Tapi kita sehari kadang nggak bisa sholawat sama Nabi. Yang dikhawatirkan sama para ulama bukan kita nggak mau sholawat sama Nabi, tapi Nabi nggak mau namanya disebut dari mulut seperti kita. Itu yang kita khawatirkan. Padahal Mbak U, ada Habib Novel Ali dari Solo, tiket masuk surga yang paling gampang adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bilang seperti ini? Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Kata beliau, kalau orang dekat sama Nabi di hari kiamat nggak mungkin neraka, pasti di surga. Ustaz bagaimana kalau orang sering sholawat sama Nabi tapi nggak pernah sholat 5 waktu? Ustaz bagaimana orang sering sholawat sama Nabi tapi dianya membuka aurat? Dengan berkat sholawat kepada Nabi, Pak Bu yang jarang sholat jadi ahli sholat. Yang tadinya para ibu-ibu yang buka tutup kerudungnya, dengan berkat sholawat sama Nabi mulai akhirnya menutup kerudungnya.